Rusa kutub yang besar dan liar, bukan kuda, bukan unta, menjadi tunggangan suku ini. Di atas punggung hewan yang tak lazim ditunggangi manusia itu, mereka bergerak menembus taiga beku yang sunyi dan mematikan. Mereka adalah suku nomaden terakhir Mongolia. Bukan sisa masa lalu, tetapi manusia yang masih hidup dengan hukum lama, berpindah tempat atau mati. Di tengah suhu yang merobek kulit dan malam yang memanjang berhari-hari, Saatan bertahan bukan karena nostalgia, melainkan karena hidup mereka memang tidak mengenal pilihan lain selain mengikuti rusa, mengikuti musim, dan mengikuti alam yang tak pernah berkompromi. Di tanah Mongolia Utara ini, musim dingin datang tanpa kompromi. Suhu bisa anjlok hingga minus 45 derajat, membuat logam membeku, napas memutih, dan kesalahan kecil berujung kematian. Api menjadi pusat hidup, bukan simbol kehangatan, tetapi garis tipis antara bertahan dan tumbang. Dalam kondisi seperti ini, manusia tidak menguasai alam. Mereka hanya berusaha tidak dilupakan olehnya. Di bawah tekanan dingin itulah Saatan terus bergerak. Suku ini tidak tinggal cukup lama untuk membiarkan alam mengurung mereka. Mereka harus pindah, dan setiap perpindahan adalah keputusan hidup dan mati, karena setiap jejak di salju adalah perhitungan risiko. Di saat sebagian besar masyarakat Mongolia telah menetap, Saatan justru mempertahankan satu-satunya cara hidup yang masih masuk akal di taiga, nomaden atau tidak ada sama sekali. Di ujung peta yang nyaris tak disentuh waktu, di bawah langit yang membeku hingga napas berubah menjadi kristal, suku Saatan tetap memilih bertahan. Bukan karena mereka tak punya pilihan, melainkan karena di sanalah hidup mereka berakar. Saat suhu jatuh hingga minus 45 derajat, ketika dunia seolah meminta semua makhluk menyerah, Saatan justru melanjutkan rutinitasnya. Mereka berjalan, menggiring rusa, menyalakan api kecil di tengah taiga, dan membuktikan bahwa hidup tidak selalu tentang menaklukkan alam, tetapi tentang tunduk dan menyatu dengannya. Taiga di Mongolia Utara bukan sekadar wilayah geografis, ia adalah ujian panjang bagi tubuh dan mental manusia. Hutan larch berdiri rapat, pegunungan bersalju memotong cakrawala, dan musim dingin yang datang tanpa ampun. Di tempat inilah Saatan hidup, jauh dari kota, jauh dari listrik yang stabil, jauh dari hiruk-pikuk dunia modern. Isolasi ini bukan kebetulan. Letak geografis yang berbatasan langsung dengan Rusia, akses yang sulit, dan cuaca ekstrim telah menciptakan benteng alami. Karena benteng inilah tradisi Saatan bertahan selama berabad-abad, nyaris tanpa perubahan. Namun, keterpencilan itu juga berarti ketergantungan penuh pada alam. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan, kapan berpindah, kemana menggiring rusa, berapa lama bertahan di satu lembah, selalu berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup. Taiga tidak memberi toleransi. Ia tidak peduli pada niat baik atau kesalahan kecil. Alam hanya merespons kesiapan. Kehidupan Saatan berputar sepenuhnya di sekitar rusa kutub. Rusa bukan sekadar hewan ternak, melainkan pusat dari seluruh struktur hidup. Dari pagi hingga malam, dari musim panas hingga musim dingin, gerak manusia mengikuti kebutuhan rusa. Mereka menungganginya untuk berpindah, memerah susunya untuk bertahan hidup, dan menjaga kawanan itu seolah menjaga keluarga sendiri. Karena bagi mereka, tanpa rusa, Saatan tidak ada. Pola hidup nomaden ini menuntut kesederhanaan mutlak. Tipi, tenda berbentuk kerucut dari kain dan kayu, menjadi satu-satunya rumah. Luasnya kecil, isinya terbatas, tetapi fungsinya jelas. Di tengah tenda, tungku kecil menyala, menjadi sumber panas, cahaya, dan kehidupan. Di sekelilingnya tersusun selimut, tepung, dan peralatan dasar. Tidak ada ruang untuk barang berlebih, sebab setiap perpindahan menuntut kepraktisan. Semakin sedikit beban, semakin besar peluang bertahan.
Perpindahan mereka bukan pilihan bebas, melainkan respons terhadap siklus alam. Rusa membutuhkan lumut kerak sebagai makanan utama dan lumut tidak tumbuh merata sepanjang tahun. Karena itu, saatan mengikuti jalur musiman. Saat musim panas, mereka turun ke lembah pada ketinggian tertentu. Saat musim dingin datang, mereka bergerak lebih jauh ke utara, ke pegunungan yang lebih tinggi dan lebih dingin. Setiap rute diwariskan secara turun-temurun, dipelajari dari pengalaman panjang, menghadapi kegagalan dan keberhasilan. Dalam ekonomi modern, kehidupan seperti ini tampak rapuh. Namun bagi saatan, justru di sanalah kestabilan ditemukan. Mereka jarang menyembelih rusa untuk daging, karena rusa adalah aset jangka panjang. Daging hanya diambil 1 atau 2 ekor per tahun, biasanya saat benar-benar diperlukan. Sebaliknya, susu rusa menjadi sumber nutrisi utama. Susu ini direbus, dicampur teh, dan dikonsumsi setiap hari. Dari sanalah energi diperoleh dan tubuh bertahan dari dingin ekstrim. Pendapatan tunai datang dari tanduk rusa yang rontok secara alami. Tanduk ini dikumpulkan lalu dijual ke pasar obat tradisional di Tiongkok. Proses ini menunjukkan cara saatan bernegosiasi dengan dunia luar. Mereka tidak mengeksploitasi rusa secara berlebihan, tetapi memanfaatkan apa yang diberikan alam tanpa paksaan. Hubungan ini bersifat timbal balik, bukan dominasi. Struktur sosial saatan dibentuk oleh kebutuhan hidup yang keras. Anak-anak tidak diperlakukan sebagai makhluk rapuh. Sejak usia 3 tahun, mereka sudah diajak terlibat dalam pekerjaan sehari-hari. Hal ini bukan bentuk kekerasan, melainkan adaptasi. Di lingkungan yang tidak memaafkan ketergantungan, kemandirian menjadi keterampilan dasar. Anak laki-laki belajar menunggang dan menggiring rusa sejak usia 6 tahun. Anak perempuan membantu mengurus tenda, memasak dan merawat adik. Setiap peran lahir dari kebutuhan nyata, bukan dari konsep abstrak. Kepercayaan spiritual saatan tumbuh dari kedekatan mereka dengan alam. Mereka mempercayai bahwa setiap unsur alam memiliki roh. Hutan, gunung, dan hewan bukan benda mati, melainkan entitas yang harus dihormati. Dalam sistem kepercayaan ini, dukun atau syaman memegang peran penting. Ia menjadi perantara antara dunia manusia dan dunia roh, menjaga keseimbangan yang rapuh antara keduanya. Ritual-ritual yang dijalankan bukan pertunjukan. Ketika seorang syaman memasuki kondisi trans, itu adalah bagian dari komunikasi spiritual yang diyakini menentukan keselamatan komunitas. Rusa tertentu bahkan dianggap sebagai rusa syaman, hewan yang diyakini dirasuki roh leluhur. Rusa ini tidak boleh ditunggangi atau digunakan untuk pekerjaan berat. Ia berfungsi sebagai pelindung kawanan, simbol hubungan antara masa lalu dan masa kini. Dalam kehidupan yang keras ini, pernikahan menjadi momen langka yang syarat makna. Prosesi lamaran tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Utusan mempelai pria membawa selendang biru, simbol langit abadi, dan menyerahkannya kepada ayah mempelai wanita. Lamanya sang ayah menunda penerimaan selendang itu bukan sikap angkuh, melainkan pernyataan nilai. Semakin lama menunggu, semakin tinggi martabat putrinya. Di sini, waktu menjadi bahasa kehormatan. Upacara pernikahan pun sederhana, tetapi penuh simbol. Pasangan mengelilingi pipi mereka 3 kali sambil memercikkan susu rusa. Tindakan ini adalah doa tanpa kata, permohonan akan kemakmuran, kesuburan, dan keseimbangan hidup. Tidak ada pesta besar, tidak ada keramaian. Yang ada hanya komunitas kecil yang menyaksikan 2 orang memulai perjalanan bersama di tengah alam yang keras. Namun, ketenangan tradisi ini mulai terbelah oleh masuknya dunia modern. Selama 15 tahun terakhir, pemerintah Mongolia mewajibkan pendidikan formal bagi anak-anak saatan. Secara prinsip, kebijakan ini bertujuan baik. Pendidikan membuka peluang, memberi pilihan, dan melindungi generasi muda dari keterasingan total. Tetapi di lapangan, dampaknya kompleks. Kewajiban sekolah memaksa keluarga untuk terpisah. Selama musim sekolah,
ibu dan anak tinggal di desa Tsaganur, sementara para ayah tetap berada di taiga bersama kawanan rusa. Pemisahan ini mengubah struktur keluarga yang selama ini utuh. Anak-anak tumbuh dengan dua dunia yang berbeda. Dunia sekolah dengan papan tulis dan buku, serta dunia taiga dengan rusa dan salju. Transisi ini tidak selalu mulus. Teknologi ikut masuk melalui celah pendidikan dan bantuan pemerintah. Panel surya berdiri di dekat tenda. Telepon seluler dan televisi mulai terlihat. Bagi orang luar ini tampak sebagai kemajuan. Namun bagi Tsaatan, kehadiran teknologi menciptakan kontras tajam. Dunia yang dulu berjalan lambat kini bersentuhan dengan informasi instan. Nilai lama mulai dipertanyakan bukan karena salah, tetapi karena alternatif baru muncul. Generasi muda berada di titik paling rapuh. Sebagian memilih bertahan, meneruskan hidup nomaden dengan segala keterbatasannya. Sebagian lain memilih meninggalkan taiga untuk kuliah. Keputusan melanjutkan pendidikan bukan sebuah pengkhianatan, melainkan respons terhadap realitas baru. Pendidikan membuka imajinasi tentang kehidupan lain, menjadi guru, memiliki profesi tetap, hidup di lingkungan yang lebih nyaman. Namun, setiap pilihan membawa konsekuensi. Ketika satu generasi pergi, rantai pengetahuan tradisional terancam putus. Jalur migrasi, teknik merawat rusa, dan ritual spiritual tidak tertulis di buku. Ia hidup dalam praktik sehari-hari. Jika praktik itu berhenti, pengetahuan pun memudar. Disinilah dilema terbesar Tsaatan berada, antara bertahan dengan risiko terpinggirkan atau berubah dengan risiko kehilangan jati diri. Saat ini, Tsaatan yang masih aktif menjalani gaya hidup tradisional diperkirakan hanya sekitar 200 orang. Jumlah ini bukan sekadar statistik, ia adalah penanda kerentanan. Dalam dunia yang bergerak cepat, komunitas kecil seperti Tsaatan berada di ambang. Mereka bukan fosil hidup yang harus diawetkan secara romantis, tetapi manusia nyata yang berhak menentukan masa depannya sendiri. Dokumenter tentang kehidupan mereka bukan sekadar catatan visual. Ia adalah cermin yang memantulkan pertanyaan besar tentang arah peradaban. Ketika dunia modern terus melaju, siapa yang tertinggal dan dengan harga apa? Apakah kemajuan selalu berarti meninggalkan masa lalu? Ataukah ada cara untuk berjalan bersama tanpa saling meniadakan? Di taiga Mongolia Utara, jawaban atas pertanyaan itu belum final. Setiap musim dingin yang datang, setiap anak yang berangkat sekolah, setiap rusa yang lahir dan mati, semuanya menjadi bagian dari proses panjang. Tsaatan terus hidup, bukan sebagai simbol eksotisme, tetapi sebagai bukti bahwa ada banyak cara menjadi manusia. Dan di tengah dingin yang menggigit, mereka mengajarkan satu hal sederhana. Bertahan hidup bukan hanya soal teknologi dan kenyamanan, tetapi tentang hubungan yang jujur dengan alam, komunitas, dan diri sendiri.